Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai koefisien binomial menggunakan aplikasi R. Jadi kita akan mencari koefisien binomial berpangkat N pada aplikasi R. Jadi kita ketahui bahwa koefisien binomial itu misal untuk pangkat 0. Untuk pangkat 0 itu koefisiennya 1. Kemudian pangkat 1. Nah, ini hasilnya 1, 1. Kemudian berpangkat 2, hasilnya 1, 2, 1. Kemudian berpangkat 3, koefisiennya itu 1, 3, 3, 1. Nah, kita akan buat ini, hitung ini, atau mencari ini ke dalam aplikasi R atau program R. Nah, pertama-tama itu kita buat fungsi untuk memanggil faktorial. Jadi kita akan membuat fungsi untuk memanggil faktorial. Jika if n sama dengan 0, maka hasilnya akan sama dengan 1. Nah, jadi ini misalkan koefisien binomial berpangkat n sama dengan 0, jadi berpangkat 0. Nah, hasilnya itu akan sama dengan 1. Jadi ini baris pertama. Koefisien binomial berpangkat 0 itu hasilnya 1. Nah, untuk n pangkat n lainnya itu kita bisa atau kita hitung. Jadi misalkan faktorial sama dengan 1. Kemudian kita gunakan perulangan for i dari 1 sampai n. Kemudian fact dikali i. Nah, hasilnya ini akan return. Jadi ini pada perulangan ini, misalkan kita punya n sama dengan 2. Jadi perulangan akan berulang dari i sama dengan 1 sampai i sama dengan 2. Jadi pertama faktorial itu sama dengan i, fact sama dengan i. Kemudian masuk perulangan i sama dengan 1, fact sama dengan 1 dikali i. I kan tadi 1, jadi 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian lanjut perulangan kedua for i sama dengan 2. Jadi fact sama dengan fact tadi kan hasilnya 1 pada perulangan sebelumnya, jadi 1 dikali i 2, jadi 1 kali 2 sama dengan 2. Nah, kita dapatkan faktorial dengan n sama dengan 2 itu hasilnya akan sama dengan 2. Jadi 2 faktorial hasilnya 2. Nah, inilah fungsi untuk memanggil faktorial. Selanjutnya kita masuk di binomial, koefisien binomial. Jadi untuk menampilkan atau mencari koefisien kita gunakan perulangan. Ya, misalkan for. Kita misalkan dulu n itu sama dengan 3. Jadi kita akan mencari koefisien binomial berpangkat 3. Nah, kita akan mencari ini. 1, 3, 3, 1. Jadi misalkan n sama 3, kemudian masuk perulangan, misalkan kita pakai perulangan J. Jadi J dari 0 sampai n. Nah, kemudian binomial kita pakai fungsi pemanggil faktorial. Jadi faktorial n dibagi dengan faktorial n kurang j
Jadi di sini faktorial N kurang J dikali dengan faktorial J. Kemudian tutup kurung. Nah, kemudian kita munculkan hasilnya itu kemudian kita munculkan hasilnya cat binomial hasil dari setiap perulangan akan tampil kemudian kita kasih batas atau spasi jarak. Nah, kita coba. Jadi ini perulangan for J dari 0 sampai N. Saya jelaskan dulu. Nah, jadi ini perulangan. Nah, kita coba jalankan manual. Jadi perulangan J dari 0 sampai N. Kita punya N sama dengan 3. Jadi J pertama J sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk binomial, kemudian faktorial N. Nah, ini kan N sama dengan 3. Jadi faktorial 3, faktorial dari 3 dibagi dengan faktorial dari N kurang J. Nah, tadi kan N sama dengan 3, kemudian J sama dengan 0. Jadi 3 kurang 0 sama dengan 3 faktorial. Faktorial dari 3, kemudian faktorial dari J. J tadi 0, jadi 0 faktorial. Nah, hasilnya ini akan sama dengan 1. Nah, kita cetak 1. Nah, kemudian kita masuk lagi perulangan selanjutnya, J sama dengan 1. Jadi J sama dengan 1. Nah, kan tadi N sama dengan 3, jadi 3 faktorial. Kemudian 3 kurang 1 sama dengan 2 faktorial. Dikali dengan 1 faktorial. Jadi hasilnya itu 2. Nah, kita cetak 2. Nah, kemudian masuk lagi perulangan selanjutnya, J sama dengan 2. Nah, 3 faktorial. Kemudian dibagi J sama dengan 2, berarti 3 kurang 2 sama dengan 1 faktorial. Jadi faktorial dari 1. Kemudian tadi J berarti di sini 1 faktorial kali 2 faktorial. Nah, hasilnya kita cetak sama dengan 2. Nah, kemudian J sama dengan perulangan berikutnya. J sama dengan 3. Nah, kemudian 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi 0 faktorial dikali 3 faktorial. Hasilnya itu akan sama dengan 1. Nah, inilah output. Jadi inilah outputnya. Karena kan perulangan itu telah berakhir sampai dengan N, jika J sama dengan N. Nah, kan N sama dengan 3. Kemudian tadi ini telah dihitung J sama dengan 3, pada perulangan J sama dengan 3. Jadi, perulangan telah berakhir dengan output 1, 2, 2, 1. Nah, kita coba jalankan. Apakah sama? Sebelumnya di sini.
apakah sama dengan ketika kita menjalankan secara manual. Kita coba jalankan di program apakah benar, apakah sudah benar atau tidak. Jadi ada error ya. Errornya itu di binomial faktorial n, kemudian di sini gimana ya? Coba kita lihat error itu di in tutorial, kemudian in j in 0 sampai n, kemudian faktorial n dibagi dengan faktorial n kurang j, kemudian dikali faktorial k. Oh, di sini. Jadi saya lupa kasih tutup kurung kembali. Faktorial j. Nah, sudah, coba kita kembali, jalankan kembali. Nah, sudah lihat kan hasilnya sudah benar, jadi 1331. Jadi saya salah hitung ya, ternyata 1331. Iya, jadi di sini saya coba hitung yang ini ya. Karena hasilnya tidak sama, atau mungkin saya yang salah hitung, jadi 3 faktorial itu hasilnya 6. Kemudian 2 faktorial hasilnya 2, 1 faktorial 1, jadi 3 bagi 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Jadi maaf, di sini seharusnya 3. Ini juga karena tadi 3 faktorial. Jadi 3 faktorial itu 6, kemudian 1 faktorial 1, 2 faktorial 2, jadi 1 kali 2, 2. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi hasilnya sudah sama dengan program di R. Ketika kita menjalankan di R, di aplikasi R, dan ketika kita menghitung secara manual. Jadi hasilnya 1331. Nah, inilah untuk program untuk mencari koefisien binomial. Nah, selanjutnya kita juga bisa tampilkan atau kita juga bisa tampilkan sebanyak n baris, atau saya hapus dulu ini. Nah, kita bisa tampilkan sebanyak n baris, jadi 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 3, 1. Nah, kita akan bisa tampilkan ini semua sebanyak sampai, nah ini semua. Jadi sampai n berpangkat 3 dari n pangkat jadi sampai koefisien binomial berpangkat 3. Jadi dari berpangkat 0 kemudian berpangkat 2, 1 berpangkat 2 berpangkat 3. Nah, caranya itu kita tambahkan perulangan pada di luar perulangan for. Jadi ini perulangan j dari 0 sampai n akan berulang. Jadi for ada 2 perulangan for. Misal kita pakai j in dari 0 sampai n. Kemudian kita buka. Nah, kita masukkan perulangan yang ini ke dalam perulangan tadi. Nah,
Kan kita ubah di sini. Kita misalkan perulangan yang tadi itu K, kemudian sampai J. Jadi pada perulangan ini akan berakhir, perulangan yang dalam ini yang kedua akan berakhir ketika sampai dengan J. Jadi batasnya itu sampai dengan J pada perulangan di atas. Jadi ketika misal kita punya perulangan pertama itu J sama dengan 0. Nah, maka pada perulangan yang kedua ini, for K ini akan berakhir pada saat K sama dengan 0. Nah, untuk perulangan yang for J dari 0 sampai N ini akan berakhir ketika sama dengan N. Jadi, J sama dengan 0 sampai J sama dengan 3. Nah, ini akan berulang perulangan yang tadi, yang di dalam ini, yang for K dari 0 sampai J akan berulang sebanyak perulangan akan berulang sebanyak J dan akan dilakukan atau berulang sebanyak kali akan bukan berulang, jadi sebenarnya beroperasi, lebih cocoknya beroperasi sampai J sama dengan 3. Jadi perulangan ini, atau dengan kata lain, perulangan for J ini akan berulang sebanyak 3 kali, maka for yang di dalam ini akan berulang juga sebanyak 3 kali. Jadi akan dilakukan perulangan atau akan beroperasi sebanyak 3 kali. Jadi kita bisa lihat, kita tampilkan dulu hasilnya, chat. Kemudian untuk memulai baris baru. Jadi setiap ini kita misalkan N sama dengan 3. Jadi kita coba jalankan. Nah, bisa kita lihat hasilnya. 1. Jadi ada yang kan hasilnya agak berbeda, jadi ada yang salah. Iya, jadi saya lupa ganti yang dalam sini. Nah, dalam perulangan ini. Jadi kan tadi berubah, di sini berubah indeksnya, atau kan di sini tadi J, kemudian J. Di sini seharusnya J kurang K. Nah, kemudian di sini kita ganti juga tadi K. Nah, kan ini. Jadi binomial faktorial J dibagi faktorial J kurang K dikali dengan faktorial K. Ini tetap sama ya, jadi ini tetap sama dengan perulangan yang sebelumnya saya buat, program yang sebelumnya saya buat, yang hanya menampilkan satu baris. Cuman yang berbeda itu cuma J, K, tetapi tetap sama hasilnya. Jadi saya ulang kembali, saya jalankan kembali. Nah, hasilnya sudah muncul. Jadi sudah sama ya, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1. Jadi koefisien binomial berpangkat 0 itu 1, kemudian berpangkat 1 itu 1, 1, berpangkat 2 itu hasilnya 1, 2, 1, dan berpangkat 3 hasilnya 1, 3, 3, 1. Nah, jadi inilah program untuk mencari koefisien binomial menggunakan aplikasi R. Baiklah, itu saja, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.